Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salah Martina Depi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Pokok bahasanya: 1. Pengertian, 2. Ancaman dari beberapa sumber, 3. Yang diserang, dan 4. Cara mengatasi macam-macam ancaman. Pengertian, ketahanan nasional sudah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Atau bisa diringkas dengan keuletan, keterampilan, dan ketangguhan suatu bangsa serta kemampuan mengembangkan potensi untuk menghadapi ancaman yang datang. Ada beberapa ancaman dari beberapa sumber, yang sifatnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang dari dalam dan dari luar. 1. Langsung. Contohnya Belanda yang membawa pasukan yang saat ingin akan sumber daya alam kita yang menyerang secara langsung. 2. Tidak langsung. Semisal yang menguasai segala ekonomi secara pelan-pelan, kayak tanahnya dibeli, lahannya dibeli satu persatu sehingga penduduknya tersingkirkan. 3. Yang dari luar. Contohnya luar negeri Amerika Serikat yang ingin menjajah Filipina. 4. Dari dalam negeri. Semisal rakyatnya sendiri yang ingin menjatuhkan keutuhan negara. Jadi ancaman tersebut itu menjadi tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan bagi kita. Yang diserang di sini itu apa? Yang diserang di sini ada 4. 1. Integritas, 2. Identitas, 3. Kelangsungan hidup, dan 4. Perjuangan mencapai tujuan nasional. Integritas itu semisal kayak kewibawaan kita yang diserang. Kedua, identitas. Tapi di sini identitas di Indonesia alhamdulillah nama-nama pahlawan masih dijadikan sebagai nama jalanan di Indonesia. Ketiga, kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup contohnya di negara mati yaitu Uni Soviet yang pecah karena tidak sanggup untuk membiayai. Keempat adalah perjuangan mencapai tujuan nasional. Contohnya kayak sesuatu ingin mencapai tingkat ekonomi sekian persen, dengan adanya lawan, bagaimana tujuan itu tidak tercapai. Di sini ada macam-macam ancaman. Ada ancaman unsur Trigatra dan Pancagatra. Unsur Trigatra: 1. Lokasi dan posisi geografis. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Kemampuan penduduk. Lokasi dan posisi geografis itu semisal kayak pulau-pulaunya yang digeser, pulau-pulaunya yang diambil, contohnya kayak timur-timur. Terus kedua ada keadaan dan kekayaan alam, kayak kapal asing yang masuk ke negara kita yang ingin mengambil ikan-ikan kita. Terus kemampuan penduduk yang ketiga, kayak penduduk itu harus pintar untuk mengelola negerinya sendiri, biar negara lain tidak sembarangan masuk ingin membodohi negara kita. Dan kedua, ada unsur Pancagatra. Ada ideologi, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Ideologi kayak tahun 60-an, kayak ancaman G30 SPKI, komunis masuk, dan ideologi Pancasila itu diubah menjadi komunis. Terus ada politik. Di sini politik itu tuh contohnya itu kayak kita tuh tidak bebas untuk bersuara. Terus ekonomi. Ekonomi misal kayak orang asli dipersulit untuk membuka usaha, sedangkan orang asing dipermudah untuk membuka usaha. Contohnya kayak supermarket gede tuh kalah sama pasar-pasar kecil. Terus di sini ada sosial budaya. Sosial budaya itu kayak tradisi-tradisi. Terus ada juga hankam. Hankam itu ketahanan keamanan. Dan terakhir ada cara menghadapi ancaman. Perwujudan aspek alamiah Trigatra.
Satu, peningkatan potensi laut dan darat, kemudian kemampuan posisi dengan negara-negara tetangga. Kayak kita tuh mampu untuk bernegosiasi dengan negara lain. Terus kaya akan sumber daya alam, jangan sampai yang mengeksplorasi sumber daya itu orang asing. Dan terakhir, meningkatkan pendidikan harus lebih baik dari orang luar. Dan di sini ada cara mengatasi ancaman unsur pancagatra. Rangkaian nilai mampu menampung aspirasi secara ideologi, demokrasi sebagai wujud dari pertahanan keamanan dari sisi politik dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 3. Modal, sarana, dan teknologi. 4. Tradisi, pendidikan, dan kepemimpinan. Terakhir, ada partisipasi dan kesadaran masyarakat. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Ada sedikit saran bagi kita. Jadi, kita tuh harus belajar dengan rajin sehingga kita tuh mampu bersaing dengan bangsa lain dan melindungi negara kita yang akan kaya sumber daya alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.